bacaan. Nah, itu pun sama teman-teman sekalian ya. Jadi kembali ke sini setelah dihapus, orang bertobat. Jadi setelah bertobat apakah seketika kemudian bisa diperbaiki? Belum tentu. Ya, jadi kalau Anda sudah tobat, hilang yang kotor-kotornya, Anda siap menunaikan amal soleh yang kembali. Diganti yang buruk dengan yang baik-baik. Dan kadang-kadang semua itu butuh waktu. Bukan hanya menghapus dengan tinta atau tisu yang basah, tapi harus dikeringkan kembali. Hati yang tidak mudah. Baik. Bismillah. Bacaan. Setidaknya ada 5 jenis bacaan tahiyat yang sangat populer. 5 jenis, bukan cuma satu. Ada 5 jenis bacaan. Sudah? Sekarang kita masuk pada bacaan. Di buku dimaksud langsung kalau kepada bacaan di halaman 441, tadi yang saya sebutkan pembuka dan kita langsung. Misalnya ada bacaan yang diriwayatkan oleh sahabat, misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Disingkat jadi Ibnu Mas'ud. Ada tahiyat yang diriwayatkan misal oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. 3 Abdullah. Ada tahiyat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tahiyat yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pula yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab. Ini 5 versi yang sangat populer. Semuanya bersumber dari keterangan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fokus baik-baik. Setelah kita kemudian mengetahui cara tahiyat, kemudian akan memulai kebacaannya, maka ingat betul, bacaan ini tidak langsung dibacakan saat kita bangun duduk. Tapi prinsipnya kata Nabi, tenangkan dulu diri Anda. Setelah Anda merasakan ketenangan, baru duduk dengan iftirash caranya. Setelah itu kemudian ada kondisi tawarruk, bisa Anda lakukan, baru masuk pada bacaan. 5 jenis ini pada prinsipnya semuanya mirip. Bahkan ada kalimat yang sama persis seluruhnya. Hanya beda di 1-2 kata saja, atau ada posisi yang mungkin tidak sama diawali, seperti dibalik misalnya. Tapi seluruh bacaan ini bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan lihat. Misal kita ambil yang populer dulu. 2 ini yang paling populer. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan saya cara dan bacaan tasyahud. Apa yang diajarkan oleh beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam, bima makna? Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat." At-tahiyyatu lillah. Perhatikan urutannya. Was-salawatu wat-thayyibat. Saya baca sampai sini dulu karena bacaan seterusnya di 5 sisi ini akan sama semuanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai ujungnya ini umumnya sama dari 1 sampai 5 bacaan ini. Hanya bedanya pada kalimat pembukanya saja. Jadi yang ini at-tahiyyatu lillah. Saya turunkan sini, at-tahiyyat lillah. Was-salawatu wat-thayyibat. Was-salawat wat-thayyibat. Ini poinnya. Sampai sini. Kesananya bacaan umum. Assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Pelan-pelan. Teman-teman pernah dengar bacaan yang seperti ini? Atau barangkali kita juga praktekkan dalam salat kita. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi dan seterusnya. Bacaan yang kedua yang cukup juga populer dari bacaan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anaknya sahabat Abbas, orang yang digelari oleh Nabi SAW dengan terjemahanul Quran.
ya penterjemah Al-Quran ya oleh para ulama, maksud saya digelari dengan turjuman Al-Quran dan didoakan oleh Nabi langsung dalam keadaan beliaunya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Belajar dari Nabi sejak kecil, seperti sahabat ini pun dalam keadaan dewasanya belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada beliau? Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lihat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Perhatikan baik-baik, perbedaannya tipis saja pada kalimat mubarakat. Di sini at-tahiyyat, di sini at-tahiyyat. Di sini lillah, ini lillahnya di ujung. Tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah, lillah. Ini at-tahiyatu lillah. Was-salawat wat tayyibat. At-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibat. Di sini ada tayyibat, sini ada tayyibat. Sini ada salawat, sini ada salawat. Di sini ada lillah, di sini ada lillah. Perbedaannya pada yang kedua menggunakan tambahan al-mubarakat. Paham? Baik, jadi kalau anda membaca misalnya versi yang ini at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, maka riwayatnya ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Paham? Jika anda baca at-tahiyyatu lillah dan seterusnya, riwayatnya riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Paham? Baik. Dan ini tidak ada kaitan dengan golongan-golongan dan tidak ada kaitan dengan ormas-ormas atau kelompok tertentu. Coba bacakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut, itu versi NU. Versi Muhammadiyah at-tahiyyatu lillah, enggak ada hubungan. Muhammadiyah, NU itu hanya mengambil untuk memudahkan saja, karena mustahil anda bacakan keseluruhannya. Ustaz, saya pengen sunnah banget, saya bacakan kelima-limanya. Masya Allah, luar biasa. At-tahiyyatu lillah salawatu wat tayyibah, yang satu. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu tayyibatu, yang dua. Masya Allah, ya Allah kesananya saya pengen rapel assalamualaikum ayyuhan nabi. Tidak, pilih salah satu. Ketika anda memilih salah satu, ambil riwayat di antara kelima riwayat ini. Yang ini yang seterusnya, tahiyat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sama persis dengan yang ini, tapi tidak menggunakan waw. Di mana tidak menggunakan wawunya? Pada kalimat wat tayyibat. At-tahiyyatu lillah wassalawat, maaf, di kalimat wassalawat. At-tahiyyatu lillah wassalawat wat tayyibah. Baik, pada tahiyat yang versi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ini anhuma at-tahiyyatu lillahi as-salawatut tayyib wassalawatut tayyibat. Pada kalimat wat tayyibat dibuang wa-nya. At-tahiyyatu lillahi wassalawatut tayyibat. Bedanya cuma di waw. Cuma di waw. Di kalimat salawatnya ada, kalimat tayyibatnya ada, cuma yang ini menggunakan waw, yang ini tidak menggunakan waw. Jelas? Baik, pilih mana? Pakai waw atau tidak pakai waw? Yang pakai waw angkat tangan. Yang tidak? Yang tidak tahiyat? Masya Allah. Mau pakai waw, mau tidak, gak ada masalah, karena dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anda mau nyalahkan Nabi? Anda siapa? Ya. Ini jadi Sayyidah Aisyah dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu pun teman-teman hanya ada tambahan di kalimat zakiyat. At-tahiyatu lillahi at-tayyibatu zakiyat, menggunakan kata zakiyat. Ini. Jadi yang ini ada tambahan zakiyat. Yang ini zakiyatnya kemudian diawalkan. Jadi kalau yang ini setelah at-tayyibat kemudian zakiyat, yang ini zakiyatnya diawalkan. At-tahiyyatu lillahi salawatu zakiyatu tayyibat. Hanya tukar-tukar dari kalimat saja. Ini diawalkan, yang ini diakhirkan. Paham? Jadi kesimpulannya adalah dalam versi bacaan tahiyat ini ada 5 jenis bacaan. Kelima jenis ini perbedaannya hanya terletak pada 2 hal saja. Satu menggunakan mubarakat, yang kedua menggunakan zakiyat tambahannya. Mubarakat kemudian menggunakan zakiyat. Sekarang dari mana semua bacaan tadi? Nabi. Sekarang pertanyaannya begini. Ingat selalu ya, ingat selalu rumus ini. Kalau ada bacaan-bacaan pada ibadah yang sama, rukun yang sama, praktek yang sama, tapi ragamnya bisa berbeda, maka
cara memahaminya adalah lihat kapan Nabi membaca doa itu. Disitulah kemudian Anda coba teladani dan praktekkan untuk mengikuti situasi yang sama dengan situasi yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama ketika saya jelaskan tentang iftitah dan istiftah, masih ingat? Iftitah, istiftah, ada berapa doa kalau masih ingat? 12 doa, 12 doa. Di 12 itu ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Nah, bagaimana cara mempraktekannya? Yang paling sunnah itu bukan yang paling panjangnya, bukan yang paling pendeknya atau yang menengahnya, bukan yang Allahumma ba'idnya atau yang wajahtunya, bukan. Yang kita ingin teladani adalah kapan sunnahnya baca yang itu sesuai dengan kondisi yang dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya setiap bacaan yang beragam dari satu rukun atau keadaan dalam ibadah itu selalu terkait dengan kondisi kapan dan dalam situasi apa Nabi membacanya. Rumus cepatnya, jika dalam kondisi-kondisi yang santai, tidak banyak tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, maka umumnya Nabi senantiasa memanjangkan bacaan dalam salatnya. Jelas? Pilih yang paling panjang. Paling panjang. Karena setiap ada yang panjang, maka bertambah keutamaannya. Ingat, bahkan dalam bahasa pun ada kaidah, ziyadatul mabda tadullu ala ziyadatul ma'na. Bertambahnya satu huruf itu akan memengaruhi pada perpanjangan atau bertambahnya makna di dalamnya. Lihat sini, kalau Anda baca Quran misalnya nun, berapa huruf? Nun, berapa huruf? Taha, berapa huruf? Alif lam mim, berapa huruf? Kaf ha ya ain sad, berapa huruf? 5. Ada 1, 2, 3, kemudian 4. Alif lam mim sad, berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan saya, mana yang paling banyak pahalanya? Yang berapa huruf? 5 huruf. Masya Allah. Dari mana taunya? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Setiap satu hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah dapat 10 kebaikan. Jadi ibadah itu ketika dibacakan pendek, pahala senilai. Panjang, lebih banyak lagi. Maka dalam situasi yang Anda bisa santai, kenapa Anda membaca yang ringan-ringan? Baca yang panjang. Dengan panjang itu pahalanya semakin bertambah. Coba, berapa huruf alif lam mim? Berapa banyak pahala yang dapatkan? Masya Allah. Sekarang hitung berapa pahala yang Anda dapatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa huruf? Jadi kalau Anda bisa membaca yang ayat 286, kenapa cuma dibacakan alif lam mimnya? Dalam situasi yang bisa Anda bacakan. Tapi kalau situasinya memang harus terdesak Anda misalnya, tidak banyak bisa Anda bacakan, silakan Anda pilih yang paling ringan yang dibenarkan dengan syariat. Demikian pula teman-teman dalam kondisi kita membaca doa-doa tahiyat dimaksud. Jika Anda sedang santai, sholat sendirian misalnya dalam pertengahan malam tahajud, atau menjadi imam dalam kondisi yang sabar, isya sabar karena umumnya nggak banyak aktivitas yang dikerjakan. Karena itu saat isya banyak bacaan yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh juga demikian. Maka tahiyat yang Anda bacakan, usahakan tahiyat yang cukup panjang bacaan doanya. Tahiyatus salawatul tayyibatul mubarakat, misalnya bacakan at-tahiyatul mubarakat salawatul tayyibatul lillah. Ada tambahan mubarakat lebih banyak daripada yang lain. Tapi kalau Anda bacaannya misalnya standar, teman-teman, bahkan berlangsung cepat misalnya, dalam kondisi yang ingin cepat, pilih yang keempat atau kelima, karena bacaannya lebih pendek daripada yang atas. Kalau Anda yang standar, yang tenang-tenang, dalam keadaan maghrib misalnya, walaupun standar, kadang ada orang yang transit pengen balik lagi, silahkan baca yang tengah-tengah. At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat dan seterusnya. Paham sampai sini? Maka dari kelima bacaan ini silahkan dipilih. Pertama dari aspek situasi yang sedang Anda alami, apakah santai atau kemudian Anda bersegera. Dan yang kedua, perhatikan sisi kebutuhan doa Anda. Karena doa itu adalah permintaan. Kira-kira yang Anda minta ingin banyak, ingin sedikit. Kalau Anda ada kebutuhan di dalamnya, maka pilih kira-kira yang paling Anda butuhkan. Contoh, saya tutup sampai sini dulu. Lihat sini. Zakiyat dari kata zakat. Apa artinya zakat? Bersihkan, menyucikan.
Ada zaka pakai zal, ada zaka pakai zai. Zaka lidahnya digigit sedikit, zaka. Zaka tutup di gigi, zaka ada hamas. Zaka. Lihat, kalau pakai zal, zaka itu pintar, cerdas, smart. Tapi kalau pakai zai, zaka itu suci, menyucikan. Biasanya sesuatu yang menggunakan kalimat zaka, suci, berarti ada yang kotor yang disucikan di situ. Kotoran yang tidak tampak ingin disucikan, teman-teman sekalian, dalam bahasa-bahasa syariat biasanya terkait dengan dosa. Dosa itu kotor dan kita ingin membersihkannya. Yang kotor itu ke dalam hatinya, dari hati ditembuskan ke tangan, hati kotor ke tangan jadi mukul. Hati kotor ke lisan jadi berkata-kata kotor. Hati kotor ke pandangan jadi melotot tidak karuan. Hati kotor ke kaki jadi sombong jalannya. Hati yang kotor. Karena itu ketika akan dibersihkan, cara membersihkannya usahanya ditambah dengan ta, zaka ditambah ta jadi tazkiyah. Ya, jiwa kita disebut dengan nafas. Dari sini muncul istilah kalimat tazkiyatun nafas. Turun Quran surah ke-91 misalnya, ayat 7 sampai dengan 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwa kondisi bersih, fujur kondisi jelek. Ketika ingin dibersihkan muncul kalimat zakah. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang mampu menyucikannya. Bersihkan. Ketika ingin dibersihkan muncul di tazkiyah. Zakiyat di antaranya bisa Anda bacakan kalau Anda dalam keadaan sholat ingin memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Anda baca, tolong pahami isi bacaannya. Anda sadar kemarin-kemarin saya jauh dari Allah. Kemarin saya banyak berbuat dosa, kemarin saya banyak keliru, sekarang saya bertobat ya Allah. Begitu Anda tahiyat, at-tahiyatu lillahi, at-tayyibatu zakiyat. Ya Allah, segala penghormatan saya sekarang serahkan kepadamu. Kemarin saya terlampau gila hormat ya Allah, saya pengen dihormati oleh orang lain, sampai larut dalam kehormatan, lupa dengan ibadah untuk menghormatimu ya Rabb. At-tayyibat, segala kebaikan darimu ya Allah. Kemarin saya merasa yang paling baik, yang paling suci, yang paling hebat. Zakiyat, saya tobat ya Allah. Tolong bersihkan kesalahan-kesalahan saya ya Rabb. Maka di situ Anda ingat dosa apa yang pernah Anda kerjakan. Dosa di lisan Anda, dosa di pandangan Anda, dosa di kepala Anda, dosa ke ujung kaki Anda. Kalau Anda benar bacaan Qur'annya, demi Allah saya katakan, tidak ada para pencuri yang mengucapkan kalimat ini kecuali bertobat dari pencuriannya. Tidak ada koruptor yang membacakan ini kecuali menetes air matanya. Tidak ada orang mencela ibunya ketika mengatakan kalimat ini ingin diampuni oleh Allah pada saat itu. Dan yang paling indah adalah seperti Anda yang saksikan di video YouTube saat ini yang marak tersebar. Begitu seorang itu tahiyat, tiba-tiba jatuh dalam tahiyatnya, bertobat, dia diampuni dosanya oleh Allah, tobatnya diterima, dan wafat dalam keadaan sedang sholat dan bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak merindukan itu? Begitu tobat diterima, wafat. Masya Allah. Bukankah orang tobat diterima itu hilang dosa-dosanya? Bukankah sholat menambah pahalanya? Maka berbahagialah ketika dia tobat dalam keadaan sholatnya, surga baginya insya Allah. Mau seperti itu? Nanti zuhur ya, insya Allah. Itu pun kalau meninggal dan kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih. Bisa Anda duluan, saya belakangan, bisa. Ya, bisa Bu. Kalau mau dibalik bisa. Saya belakangan, Anda duluan mungkin. Ya. Nggak apa-apa. Saya duluan setelah Anda juga bisa. Ya. Mau menghapus? Ya. Ini sudah selesai. Baik. Paham sampai sini? Baik, kita belum sampai ke esensi. Saya simpan dulu esensinya, nanti disandingkan dengan persoalan supaya kita bisa diskusi sejenak, membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kita batasi barangkali 5-10 menit ke depan, kita untuk jeda terlebih dahulu. Nanti kalau Anda ingin yang bersambung untuk mengikuti sesi kami di waktu zuhur, nanti saya sampaikan pada saat sesi pengumuman. Saya mohon izin untuk yang ini saya simpan sejenak. Kita jeda sebentar untuk membahas beberapa pertanyaan yang disampaikan. Setelah itu saya uraikan ini dalam sesi sekitar 5 menit saja. Setelah itu kita sampaikan pengumuman dan kita akhiri jumpa kita pada kesempatan pagi ini. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Baik, saya coba jawab dulu ya. Saya cek sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyat ada berapa jenis? 2. Satu apa? Iftirash. Dilakukan kapan? Rakaat yang kedua, tahiyat yang pertama. Baik, yang kedua apa namanya? Tawarruk. Dikerjakan kapan? Tahiyat yang terakhir. Boleh nggak saat tawarruk yang tangan kiri saya yang sikunya kemudian dikebawahkan begini? Tidak boleh. Seperti umat apa? Baik, itu dilarang. Yang bersandar itu yang mana? Siku yang kanannya. Baik, teruskan teman-teman sekalian. Saat duduk tawarruk yang dilipat kaki yang mana? Baik, diduduki atau tidak? Tidak. Kalau diduduki namanya apa? Iftirash. Boleh iftirash dua-duanya dilipat?
Tidak. Baik teman-teman sekalian, saya kira sangat baik. Bacaan tahiyat ada berapa? Yang populer 5. Baik, dari yang kelima ini teman-teman sekalian, satu dari siapa? Baik, yang kedua? 3? 4? Baik, 5? Alhamdulillah ya, Masya Allah. Baik, mana yang paling utama? Semuanya paling utama. Baik, kapan kita membaca yang panjang? Saat situasi memungkinkan, santai mengucapkannya. Baik, dan yang kedua, cari yang semakna dengannya. Kalau anda ingin mendapatkan keberkahan, misalnya dalam pekerjaan, sholat di tengah pekerjaan dan sebagainya, kenapa nggak bacakan yang mubarakat? Begitu anda bacakan dan bermohon kepada Allah, ya Allah berkahi pekerjaan saya, bimbing saya untuk tidak mendapatkan yang haram ya Allah, jauhkan saya dari riba dan sebagainya. Dan disitulah ternyata, barangkali disitulah letak pengabulan dari doa dari anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sering anda mohonkan. Bismillah. Maaf, yang diangkat yang mana diantara jari saat tahiyat? Belum saya bahas ya, nanti kita lihat. Belum saya bahas. Jangan terlampau cepat ya, dan jangan mengarang. Baik, pelan-pelan ya, saya bahas yang lebih dahulu dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, apabila lupa melaksanakan doa kunut subuh, apakah benar diwajibkan untuk sujud syahwi? Syukran, jazakallah khair. Tayyib, pertanyaan pertama, kenapa anda lupa? Itu dulu. Sebab memang kalau sudah lupa itu suka nggak ingat, itu normal. Tapi pertanyaannya, kenapa anda lupa? Kenapa anda lupa? Karena ada teman anda tidak lupa, anda lupa. Jadi persoalan, lupa faktornya bisa banyak. Lupa ketika saat sholat banyak pikiran dan belum diselesaikan. Lupa berlindung kepada Allah sebelum sholat. Karena Nabi pernah mengajarkan pada kita, sahabat mempraktikkan, ulama menyampaikan, jika anda punya persoalan sebelum sholat, berlindung kepada Allah. Ista'iz billah minasyaitonir rajim. Minta perlindungan, mohon kepada Allah. Yang kedua, pahami bacaan-bacaan salat. Dengan pemahaman itu, anda bisa mengingat dan bisa mengetahui sedang apa yang sedang anda lakukan dalam salat anda. Takbir, pahami isinya. Lisan mengucapkan, kemudian fikiran, kemudian memahami itu semua. Dalam kondisi demikian, lupa, kemungkinan anda salat sendirian. Karena dalam salat berjamaah itu bisa saling mengingatkan. Imam yang lupa diingatkan oleh makmum. Makmum yang lupa teringat dengan yang lainnya. Di mustahil ada orang salat berjamaah lupa semuanya. Mustahil. Mustahil, pasti akan saling mengingatkan. Jelas ya? Nah, dalam kondisi ini saya sarankan perbanyak salat berjamaah dan seterusnya. Kalau kemudian kondisi lupa, imam lupa dalam keadaan dia sudah sujud, kemudian dia tidak kunut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka bukan diwajibkan, disunnahkan dia. Disunnahkan kemudian untuk melakukan sujud. Ya, sujudnya apa? Sujud sahwi, sujud dalam keadaan lupa mengerjakan salah satu bagian dari salatnya. Itu sunnah menggunakan atau menunaikan sujud sahwinya. Ada sebagian berpendapat untuk menguatkannya. Ada yang mengatakan wajib diganti. Ya, wajib diganti itu pada rukun. Kalau kunut itu bukan rukun, kunut itu bacaan tambahan, sunnah. Maka hukumnya sunnah diganti. Jadi ketika anda misalnya lupa, hukumnya sunnah, kemudian ganti dengan sujud sahwi di akhir rakaat. Di begitu selesai, kemudian sebelum salam anda sujud sahwi. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau anda misalnya sedang berjamaah dengan yang lain, misal suasana terbuka, bukan dalam kondisi di lingkungan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Misal ada beberapa tempat yang memang dipraktikkan mazhab, nggak usah jauh-jauh. Saya ke Malaysia misalnya. Saat saya ke Malaysia, di Malaysia berlaku mazhab Asy-Syafi'i. Teman-teman lihat baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Kaidah dalam bermuamalah, berinteraksi sosial. Kalau anda datang ke satu lingkungan, mazhabnya berbeda dengan mazhab yang kita praktekkan, maka tugas anda kalau mengajar, pelajari dulu mazhab yang dimaksudkan. Jangan mengajar dengan mazhab anda, jadi ribut nantinya. Saya ke Malaysia, mazhabnya Syafi'i, maka saya pelajari mazhab Syafi'i. Dan saya ajarkan mazhab Syafi'i. Adapun yang lain sebagai perbandingan. Misal saya katakan, Bapak, Ibu sekalian, Makcik, Pakcik, saat kita salat subuh ada kunut di situ. Pendapat Imam Syafi'i kunutnya begini, bacaannya begini. Tapi kalau Pakcik, Makcik main ke Indonesia misalnya berkunjung, Anda dapati satu daerah tidak menggunakan kunut, itu tandanya bukan dia tidak salatnya sempurna. Tapi ada nanti pendapat lain. Bisa pendapat di mazhab Maliki yang kunutnya sebelum ruku. Ada yang pendapat mazhab Hanafi yang dia tidak kunut, dalilnya ini. Jadi kalau Pakcik main ke Indonesia ada yang tidak kunut, maka jangan disalahkan. Boleh jadi dia gunakan misalnya mazhab Hanafi, dalilnya begini. Jelas ya? Jadi kita membuka wacana pada orang lain supaya dia paham wawasan, tapi jangan anda paksa di mazhab tertentu untuk mengikuti mazhab anda.
Oh, kenapa kalian kunut? Kunut itu bidah. Oh, Masya Allah. Diusirlah Anda dari Malaysia pada saat itu. Itu masalahnya. Jelas ya? Nah, jadi kita pelajari mazhab di tempat tapi menjelaskan wawasan supaya terbuka di situ. Paham ya? Nah, jadi solusinya adalah ketika Anda sholat di tempat yang variatif. Misal, Anda kunut, tapi Anda sedang berada di tempat yang tidak kunut. Misalnya, imamnya tidak kunut, maka Anda ikutlah kemudian keadaan imam. Jangan sujud sahwi sendirian. Itu yang salah. Misal Anda salat subuh, imam tidak kunut. Begitu imam tidak kunut, selesai imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Anda sujud sahwi di situ, Anda terlampau soleh di situ. Tidak tepat dan salah itu, karena salat mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Sama dengan Anda, begitu Anda tidak kunut, Anda kemudian bermakmum di belakang orang yang kunut, imamnya kunut. Kata Syekh Al-Utsaimin, Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, Anda kunut, ikuti. Aminkan. Masya Allah, Syekh Utsaimin itu beliau tidak kunut, memilih yang kunut nazilah, mazhabnya Hambali. Tapi beliau berfatwa, jika Anda sholat di belakang imam yang kunut, maka Anda pun aminkan kunutnya. Dan itu indah teman-teman sekalian, gak ada masalah. Dan saya tuh suka heran ya, kenapa saya saat tugas di Mekah suka unik sendiri saya melihat. Kadang pengen senyum, kadang-kadang pengen ditahan. Kalau di Mekah sholat di belakang imam, gak ada yang berantem tuh, dan gak ada yang protes. Kita teman-teman, umumnya orang Indonesia ada yang kunut saat subuh, banyak yang kunut. Tapi ketika dia berhaji, sholat di belakang imam di Masjidil Haram, subuh kan gak kunut dan gak protes. Gak pernah saya dengar selama tugas di sana. Ya begitu imamnya selesai sholat subuh, salah imam tuh, gak kunut. Misalnya gak ada. Biasa aja dia sholat. Bismillah sana disirkan, ikut disirkan, gak ada yang protes. Yang ada tenang, nyaman, sholat pulang. Kenapa ketika pulang pada ramai lagi? Jelas ya? Tapi kalau yang unik ada kejadian ya, itu yang belum paham. Begitu imamnya disirkan, langsung baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Muhammadiyah tuh. Masya Muhammadiyah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Nah, ini itu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi jelas ya, jelas jawabannya. Kalau Anda memang mengikuti mazhab Syafi'i, maksudnya dari jalur Imam Syafi'i, bukan kelompok tapi jalur Imam Syafi'i, Anda kunut salat sendirian, Anda lupa, maka Anda tutup dengan sujud sahwi. Baik ya, jika ada imam salat subuh, tiba-tiba dia tidak kunut, kemudian setelah tahiyat, sebelum salam dia sujud sahwi, itu tandanya imam tersebut sedang mempraktikkan mazhab Syafi'i. Maka ketika dia sujud sahwi, Anda ikut sujud sahwi. Ya, jangan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, Anda yang tidak paham di situ ya. Dan Anda yang imam jangan dibalas, subhanallah, misalnya. Anda masalah di situ. Bismillah. Mana tadi? Oh, yang ini dulu ya. Bismillah. Masya Allah, tanpa muqaddimah, tanpa salam, tanpa bismillah. Untuk wanita sebaiknya sholat di rumah atau berjamaah di masjid? Saya pernah jawab ini teman-teman sekalian, jika memang memungkinkan ke masjid. Terbebas dari 3 keadaan para akhwat. Keadaan pertama adalah tidak ada kewajiban perempuan yang memang harus dilakukan oleh perempuan di rumah. Misal, ada anak yang harus diberikan ASI, ada anak yang harus dirawat, dan kewajiban itu melekat kuat pada perempuan karena tidak ada ayah yang bisa memberikan ASI misalnya kan, dan seterusnya. Karena itu mohon izin, dalam kondisi ini jangan maksakan ke masjid. Yang kedua, misalnya belum terbebas dari fitnah. Jika Anda bisa bebas dari fitnah, fitnah itu kondisi-kondisi di jalanan yang mungkin masjidnya agak jauh dari rumah, atau tidak ada mahram untuk berangkat, tidak ada kelompok perempuan yang lain. Bisa juga yang pakaian-pakaian yang menyesuaikan. Hati-hati, ke masjid bagus ada mahram, tapi pakaiannya terbuka, membuka fitnah bagi yang lain, itu tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah aman kondisi di masjid, ada saf khusus untuk perempuan yang tidak bercampur, nggak ada ikhtilat di sini. Jika 3 ini terpenuhi, kondisi aman iya, fitnah bisa dihindarkan. Kemudian yang ketiga, tidak ada kewajiban yang melekat pada perempuan, bahkan anak bisa dibawa untuk berjamaah misalnya. Maka yang utama perempuan ke masjid dengan seizin sepengetahuan suaminya. Kemudian jika mahramnya bisa berangkat lebih baik, dan atau kelompok-kelompok perempuan yang lainnya. Jika kondisi ini salah satunya ada, maka keutamaan bagi perempuan sholat di rumah, dan itu senilai dengan sholat laki-laki yang ke masjid. Jangan pesimis, senilai dengan laki-laki yang ke masjid. Seorang perempuan Ansor pernah bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Kata perempuan ini, ya ke masjid bisa kapan saja, berhaji tidak perlu ada mahram, berjihad bisa kapan saja, kami perempuan bagaimana? Kata Nabi, tidak adakah pertanyaan sebaik yang perempuan ini? Nabi mengatakan pada sahabat yang laki-laki, ini diantara sekian pertanyaan yang hadir sekarang, ini yang paling bagus, kata Nabi. Lalu apa jawab Nabi? Sampaikan pada teman-temanmu. Padahal perempuan ini tidak pernah menyampaikan saya utusan dari teman-temannya, tapi berita dari Allah menyampaikan, sampaikan pada teman-temanmu. Kaget perempuan ini, rupanya sebelum berangkat dia berunding, ada perwakilan dari dia. Dia berunding dengan teman-temannya, sampaikan kepada Nabi, ya kamu jadi utusan.
Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dilakukan para pria di luar rumah, para suami, sepanjang istrinya ridha mempersiapkan dengan baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ibu bisa bayangkan, suami ibu dorong ke masjid, Pak, ke masjid, Pak, ke masjid. Ini pakaian sudah disiapkan, minyak wanginya ada di sini, Papa gunakan, tolong doakan keluarga Pak ya. Begitu ibu siapkan, suami berangkat, kemudian dia berangkat sholat di masjid, ibu sholat di rumah, maka ibu mendapatkan nilai sholat yang serupa pahalanya dengan suami yang ke masjid. Gak pakai oh itu nyata. Bahasa Nabi kok pakai oh? Dari Nabi itu, Bu. Bolehkah kita pada saat sujud berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran? Pertama mungkin bukan kita, tapi ibu. Ya, baik. Ayat-ayat Quran saat berdoa itu tidak boleh dibacakan ayat Quran saat sujud. Nabi melarang. Tapi Anda tidak dilarang berdoa dalam sujud. Yang diantara doa itu barangkali ada ayat Qurannya. Tapi saat Anda bacakan, jangan diposisikan sebagai ayat Quran, tapi sebagai doa. Ya, diantara para ulama memberikan jalan keluar. Misal jangan dibacakan misalnya pas awal ayatnya, bisa pertengahan ayatnya. Misal, doa yang sering kita bacakan, misal apa yang paling favorit? Masya Allah, luar biasa, masih konsisten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Baqarah ayat 201, ya, paling kanan sebelah bawah. Itu kan kalimat ayatnya sempurna. Kalau dibacakan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Anda ingin posisikan ayat ini sebagai doa misalnya, bukan sebagai ayat, bacakan langsung pada ayatnya, pada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jangan bacakan di awal ayatnya dan posisikan sebagai doa. Maka yang seperti itu kata para ulama boleh kita bacakan. Misal, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu bagian dari ayat Quran. Tapi kalau Anda bacakan dari awalnya, itu lengkap Qurannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Boleh Anda ambil bagian dari doanya, tapi posisikan sebagai bacaan doa, bukan sebagai bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Paham? Baik. Sekalipun Anda sebetulnya boleh membaca doa-doa yang lain yang selaras dengan kebutuhan Anda. Kalau saya sarankan, baca doa yang standar. Misal, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang standar. Setelah itu, bacakanlah permohonan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau ada contoh dari Nabi, bacakan. Kalau tidak ada contoh, cukup di hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Ya. Jadi kalau Anda misalnya ini dekat dengan ujian, mohonkan di hati, ya Allah, berikan kelancaran, berikan kemudahan. Ya, apa hubungannya mau ujian besoknya doa yang dibacakan Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, misalkan kan enggak nyambung di situ. Ya, jadi bacakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Bismillah. Sebentar ya, saya dahulukan yang lain dulu, yang lebih duluan. Saya tidak paham ini. Oh, yang ini. Bismillah. Ustaz, bagaimana hukum apabila sedang sholat membunyikan atau tidak sengaja membunyikan jari atau sela-sela jari? Allahu Akbar. Nah, itu jelas sengaja. Kemungkinan yang terjadi adalah saatnya intimad, bangkit dari sujud ketika akan bangun seperti yang kemarin kan, begitu begini krak bunyi kan. Baik, kalau tidak sengaja tidak ada masalah. Sesuatu yang tidak sengaja tidak direncanakan, tidak ada masalah dan tidak berdosa, nggak ada dosa di situ. Ya, tapi kalau Anda sengaja berbuat seperti itu, kalau melanggar ketentuan rukun bisa batal sholat Anda. Kalau memengaruhi kehusyuan, bermaksiat dalam sholatnya, berkurang pahala Anda. Baik ya, jadi kalau dalam kondisi demikian tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dituntunkan. Hindarkan seperti itu. Ya, jelas ya? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya ayah sama. Banyak. Umur 64 tahun. Kondisi saat ini ayah saya lupa dengan rakaat, sudah lupa dengan rakaat salat dan bacaan salatnya. Sudah beberapa pekan terakhir saya ganti kalimat minggu pakai pekannya dan beliau sering menangis sendiri. Hal yang sudah dilakukan adalah mengingatkan ayah untuk salat berjamaah ke masjid. Namun adakah hal yang bisa dilakukan untuk mengingat hafalan bacaan salat ayah saya yang sering lupa dan terbalik dan dalam bacaan pada setiap gerakan salat? Syukran Ustaz. Allah yafik insyaallah. Teman-teman, pertama saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Anda yang bertanya, karena Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk membalas bakti pada orang tua yang tidak setiap orang punya kesempatannya. Orang tua merawat Anda saat kecil, jangankan lupa, dari mulai Anda nggak bisa, silakan cek. Dari mulai Anda nggak bisa sholat diajarkan, Anda nggak bisa baca Quran diajarkan, bukan lupa, diajarkan dari awal yang nggak bisa. Kemudian diajarkan cara berdiri, diajarkan cara berjalan, diajarkan cara bicara, semua diajarkan pada Anda.
Saat tiba masanya Anda dalam kematangan, dalam kekuatan, maka Allah memberi kesempatan pada Anda yang tidak setiap orang mendapatinya. Demi Allah saya katakan, termasuk saya. Usia 13 tahun, 2 pekan di pesantren, sesuai ajalnya saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal. Ada ibu, alhamdulillah ibu sampai sekarang masih ada, dan alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk berbuat baik, berbakti dan sebagainya. Tapi tahukah Anda, ketika kita punya kekuatan dengan izin Allah untuk memberikan yang terbaik, maka orangnya sudah tidak ada. Saya 2010 menangis luar biasa. Alhamdulillah, satu syukur Allah anugerahkan kesempatan untuk bisa berhaji dan ibu hadir pada saat itu. Tapi tahukah Anda, saat dalam situasi sa'i pada saat itu, juga dengan tawafnya, sa'i bukan hanya sekedar gambaran, misalnya dari Safa ke Marwah, kita beribadah, tidak. Tapi sa'i ada refleksi bagaimana membalas bakti kepada kedua orang tuanya. Bukankah di situ Sayyidah Hajar mencari air untuk anaknya Ismail? Yang dapat air anaknya, yang berusaha adalah ibunya. Maka pada saat itu saya gandeng dengan tangan kanan saya, bagaimana kemudian bermohon kepada Allah untuk memberikan kesempatan bakti maksimal pada ibu saya. Ya Allah, sayangi ibu saya, ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik pada ibu saya. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk membahagiakan ibu saya. Ya Allah, mohon ganti air matanya dengan kebahagiaan yang bisa Engkau turunkan kepada saya untuk membalasnya. Ya Allah, ganti segala keringatnya dengan yang terbaik yang bisa saya berikan untuknya. Tapi tahukah Anda, tangan kiri saya tidak bisa berbuat apapun, karena sudah tidak ada yang bisa digandeng lagi. Saya hanya bisa berdoa, bagaimana ayah bisa diberikan yang terbaik di alam kuburnya, diberikan ketenangannya, diberikan keterangannya. Ya Allah, jadikan ya Allah. Dulu ayah saya memangku saya, dulu saya tidur ketika beliau mengajar, sekarang bergantian saya mengajar dan beliau tertidur. Maka mohon ya Allah, seperti beliau memberikan ketenangan pada saya saat beliau mengajar, maka berikan ketenangan kepada beliau saat saya mengajar. Ya Allah, anugerahkan setiap hurufnya untuk ayah saya, ya Allah. Terangi alam kuburnya. Cuma itu bisa dilakukan. Anda sekarang punya kesempatan lebih daripada saya. Seorang ustadz tidak mendapatinya. Anda bukan ustadz mendapati itu. Jadi kalau Allah sudah berikan kepada Anda untuk membalas baktinya, Anda tidak sia-sia, dan Anda sia-siakan itu, Anda butuh berapa ayah lagi untuk bisa berbakti? Maka yang pertama saya mohon kepada Anda, jangan sia-siakan peluang ini, maka dampingi beliau seperti beliau mendampingi Anda sejak kecil. Ya, kalau beliau lupa, Anda ingatkan. Kalau beliau sendirian, Anda dampingi. Kalau Anda laki-laki, temani ke masjid. Jangan menuntut ayah Anda ke masjid, Anda diamkan. Anda temani beliau, banggakan kepada orang lain. Nih, Allah berikan kesempatan kepada saya. Pangku dia. Seperti Uwais menggendong ibunya, kemudian dia gendong, kemudian ke Mekah, dia tawaf dan sebagainya. Apa faedahnya Anda kalau cuma diam di rumah? Apa nggak bisa dampingi dia? Anda mungkin diberikan mobilnya bukan untuk Anda saja. Allah berikan mobil kepada Anda supaya bisa bawa ayah Anda. Allah berikan motor kepada Anda supaya bisa bonceng bapak Anda. Mungkin itu faedahnya Allah berikan motor kepada Anda, bukan untuk Anda banggakan. Itulah sebabnya kemudian Allah berikan Anda tangan yang kuat, punggung yang kuat, mungkin untuk menggendong ayah Anda. Bukan cuma Anda banggakan sebagai atlet dan sebagainya, bukan. Lihat dengan iman. Kadang-kadang ada peristiwa yang harus kita gunakan iman untuk melihat di situ. Ini poinnya sederhana, ini tidak perlu pakai banyak dalil. Yang pertama, Anda dampingi ayah Anda, saat lupa Anda ingatkan, saat lemah Anda bantu dengan kekuatan yang Allah titipkan kepada Anda, dan hukum orang seperti itu dihukumi sesuai dengan kadar kemampuan dia. Jadi begitu dia lupa, Anda ingatkan. Allah kemudian berikan hisab sesuai dengan ikhtiar dan kesanggupan apa yang bisa ia kerjakan. Jelas ya? Baik, saya kira itu poinnya. Kalau beliau sedang sholat sendirian dan Anda tidak ada di tempat misalnya, maka dihukumi sebagaimana keadaan beliau. Kalau beliau misalnya dalam keadaan sudah pikun, sudah lupa sama sekali, Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya, dan tidak ada yang membenarkan pada saat itu, maka sholatnya dihitung sesuai dengan kemampuannya pada saat itu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tanya ya Pak Ustaz. Silakan, saya jawab ya. Jika kaki kanan saya, jari kaki tidak bisa ditekuk berdiri karena kondisi tertentu, bagaimana hukumnya dan apakah ada solusinya? Tayyib, ini kondisi darurat. Kaidah dalam fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat. Setiap yang darurat membolehkan yang terlarang. Jangankan yang begini, yang ekstrim bisa terjadi. Misal, yang ekstrim, sangat ekstrim sekali. Ada pergi jalan-jalan, misalnya ke Shenzhen di Cina. Tahu Shenzhen? Lampu merah, senang dikit tuh. Baik. Misal sudah, terus ke pojoknya lagi, tidak menemukan makanan-makanan yang halal. Ayam nggak ada misalnya, kambing nggak ditemukan dan sebagainya. Taib, yang ada cuma babi. Cuma babi misalnya, hewan itu. Sedangkan kalau nggak makan, Anda bisa meninggal. Siapa namanya? Tommy bisa meninggal. Keadaan sendirian. Tidak ada yang lainnya. Yang ada cuma babi. Maka dalam kondisi itu berlaku hukum darurat. Babi haram hukumnya. Tapi nggak ada makanan yang halal. Maka bolehkah pada satu makan babi? Tidak, babi besar begitu bagaimana? Ya, tidak boleh makan babi besar begitu. Yang boleh daging babi. Ya, diambil dulu, potong, kemudian dimasak dulu. Setelah dimasak pada saat itu, makan sekadarnya yang menghilangkan lapar, bukan dinikmati. Ingat, bukan dinikmati, yang menghilangkan lapar. Kalau dinikmati Anda salah.
enak juga ya. Anda makan sekedarnya, begitu hilang lapar, sudah misalnya Anda mencari sambil berikhtiar, jadi makan berikhtiar, cari ayam, cari ayam, cari ayam. Nah sekarang itu yang ekstrim sekali, ekstrim, yang haram tiba-tiba berubah. Maka bagaimana dengan yang seperti ini? Jari saya nggak bisa ditekuk, kan posisi sunnah duduk seperti itu, kondisinya darurat, tidak bisa ditekuk, ditekuk malah sakit, bisa berpenyakit dan sebagainya. Maka kondisi darurat membolehkan yang dilarang, duduk seperti yang memudahkan Anda untuk bisa duduk. Bahkan ada yang sama sekali sakit, duduknya nggak bisa dilipat, kakinya selonjor ke depan. Pernah melihat ada orang sholat kakinya ke depan? Nah itu jangan dimarahi, nggak sopan. Tidak, dia memang nggak bisa melipat, makanya kakinya ke depan. Jelas ya? Nah, makanya pada yang begini, ambil saf yang khusus. Itu juga harus mengerti, ambil saf yang khusus supaya tidak mengganggu yang lain yang belum paham. Misal ambil yang pojok. Kalau di tempat-tempat seperti di negara-negara yang lain, ya itu Masya Allah, kadang dikasih kursi, kursi itu dikasih posisi, dia bagian belakang atau pojok kanan, hampir nggak ada kursi yang di tengah, kecuali yang pribadi, kanan, kiri, atau belakang, atau saf yang khusus, supaya bisa sejajar dengan teman-teman yang keadaan yang serupa. Jelas ya? Nah, jadi kondisi ini kondisi darurat, silahkan duduk dengan senyamannya seperti nyaman untuk dilakukan. Kalau sudah kembali sehat dan bisa ditekuk, maka kembali kepada hukum asal. Sama dengan tadi, Anda sudah keluar dari senjentomi, kemudian babi sudah hilang misalnya dari situ, Anda menemukan ayam, sekarang babi tidak boleh dimakan lagi, hukumnya berubah kepada makan ayam, ya, yang sudah disembeli, kemudian sudah dimasak dan dalam keadaan yang baik. Jelas sampai sini? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, titik 4, jadi saya diam dulu. Bagaimana menyikapi imunisasi difteri? Syukran katsiran. Apa kaitannya dengan talim kita? Gini, kalau dalam pembahasan agama, asasnya asas maslahat, asas manfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau imunisasi itu, misal bahan-bahan yang digunakan tidak ada yang bertentangan dengan syariat, satu, maka dia sepertiga boleh. Sepertiga boleh. Yang lainnya adalah jika yang tidak bertentangan itu membawa maslahat, 2/3 boleh. Jika dari maslahat itu ada manfaat, maka 3/3 boleh, sepenuhnya boleh. Jadi mau di misalnya namanya difteri, mau yang lain, mau yang macam-macam, jika memang dari imunisasi itu unsur-unsur bahan-bahan imunisasinya dibenarkan oleh syariat, kemudian ada maslahatnya, ada manfaatnya, dan telah teruji, dicek terlebih dahulu misalnya dengan ujian yang sangat luar biasa ketat, dan dipastikan di situ ada hal yang sangat dibutuhkan, maka silakan, nggak ada masalah. Tapi apapun namanya, mau difteri yang lain sebagainya, misalnya bahannya dilarang oleh agama. Yang kedua, nggak ada unsur maslahatnya, bahkan tidak ada manfaatnya, bahkan terbukti misalnya ketika digunakan bukannya maslahat, ada madarat bagi yang lainnya, maka haram digunakan, tidak boleh. Dan tolong jangan potong video saya ya, tiba-tiba dipotong bagian terakhir, difteri haram misalnya kan, nah itu disebarkan, saya jadi masalah. Difteri halal jadi masalah juga, yang diambil titik tengahnya di sini. Jika memang dibuktikan diperlukan, ada yang memang harus dilakukan, dan unsurnya bermaslahat, bermanfaat, dibenarkan bahannya, maka itu dibenarkan. Tapi jika sama sekali tidak ada 3 unsur ini, maka itu tidak dibenarkan dalam agama, tidak dibenarkan dalam syariat. Terlebih jika ada misalnya unsur yang lain yang secara otomatis sudah bisa digunakan sebagai bahan imun. Misalnya dengan ASI cukup dibuktikan jelas dan sebagainya, maka kenapa dipaksakan dengan yang lain? Kecuali ada kejadian khusus yang memang antibiotiknya harus itu, ya, penawarnya harus itu, tidak ada yang lain, ya, maka dalam kondisi ini pun bahkan dalam bab darurat, itu boleh sebagian diambil. Misal salah satu vaksin misalnya harus menggunakan sebagian bahan yang terlarang karena belum ada yang bagian lain yang bisa menggantikan. Dan sebagian misalnya dari unsur hewan yang dilarang, misal dari babi atau semacamnya, selama belum ada yang lain dan itu memang sangat dibutuhkan, boleh diambil sebagiannya. Tapi dengan catatan mesti mencari bahan-bahan yang senafas dengan itu. Maksud senafas itu yang solusinya sama tapi menggunakan unsur yang halal. Paham ya? Allah Ta'ala alam bissawab. Kalau saya sih sederhana, kalau Anda ikuti Quran, selesai kehidupan kita hidup dengan sehat, selesai. Silahkan cek. Saya coba cek ke anak saya yang kedua, alhamdulillah, kita coba ikuti. Misal kata Quran, dari pola makan, dari sejak kandungan, cari yang halal dan baik. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Cari yang halal, cari yang baik. Rezekinya dengan yang halal, kualitasnya yang baik untuk sehat, untuk tubuh anak. Konsultasi, ini yang bagus, makan, pun makan, bismillah, makan. Cari dengan cara yang halal. Begitu dilahirkan, turun Quran surah kedua ayat 233. Wal waludatu yurdina auladahunna. Para ibu itu jangan banyak diganggu supaya capek. Berikan dia kesempatan, support dengan baik supaya fokus memberikan ASI. ASI maksimalkan. ASI. Alhamdulillah. Jaga kesehatannya, jauhkan dari hal-hal yang buruk. Muncul ayat-ayat yang lainnya. Dan kita konsisten mengikuti itu, demi Allah saya katakan. Sampai hari ini alhamdulillah,
anak saya yang kedua sampai hari ini dia tidak pernah dia mendapat imunisasi macam-macam, ASI-nya maksimal, dia aktif, cukup baik, cukup sehat, dan tidak ada riwayat penyakit yang serius padanya sampai hari ini, alhamdulillah. Ya, tapi bukan berarti misalnya harus anti dari yang lain, tidak. Mungkin ada hal-hal tertentu yang na'udzubillah misalnya terjadi wabah tertentu yang memang tidak bisa digunakan, ya misalnya vaksinnya harus vaksin alami, tidak bisa dengan itu, ya wallahu a'lam. Mungkin dengan kadar Allah ada vaksin yang lain yang memang harus ada itu digunakan, dan itulah kemudian hikmahnya Nabi meminta kita untuk berobat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup dulu ya, saya kira cukup dulu. Sebagian pertanyaan lain nanti dikumpulkan untuk dibahas kesempatan lain. Maaf, ini pulpennya sekalian itu penting, afwan, sangat penting Ustaz. Baik, ya sudah, kita bahas sedikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kemudahan dalam berdakwah. Semoga Anda diberi kemudahan dalam mengikuti ta'lim. Saya meminjam pulpen jamaah ikhwan pada kajian 2 Desember 2017 lalu. Dengan izin Allah, saya bisa hadir lagi di kajian hari ini dan ingin mengembalikannya. Tolong kesediaan Ustadz mengumumkan, karena saya takut ini menjadi hutang. Penting, sangat penting. Semoga jamaah tersebut hadir. Jika tidak, apa yang seharusnya saya lakukan? Baik, ini amanah teman-teman ikhwan. Ada yang pernah minjem pulpen kepada antum, ini warnanya. Kemudian ada 3 jenis warna, biru, hijau, dan merah. Ya. Kemudian ininya orange, bentuknya begini. Beliau menitipkan pada saya untuk diumumkan, dan telah saya sampaikan bagi ikhwan yang dimaksudkan dengan ciri-ciri dimaksud dan pulpen yang telah disampaikan. Harap bisa menghubungi Pak Surya lah ya di depan, supaya nanti saya titipkan ke Pak Surya untuk diambil. Baik. Apa yang harus saya lakukan dari tadi? Sudah, Anda sudah melakukan, menyampaikan kepada Ustadz, mengumumkan dan dititipkan di sini. Silahkan disampaikan, dan semoga Allah memberikan petunjuk pada pemilik pulpen untuk mengambilnya. Baik ya. Tugas Anda tadi sudah selesai, dan Anda memohon kepada Allah supaya Allah memberikan petunjuk kepada yang bersangkutan. Terakhir teman-teman, ini ada esensi, tapi kalau kita bahas sekarang, kita punya keterbatasan untuk mencerna sesuatu terlampau banyak. Khawatirnya nanti ini dibahas, yang lain hilang. Jadi saya akan simpan dulu materi yang ini untuk dibahas dalam pertemuan berikutnya. Esensi tahiyat plus dengan persoalan-persoalan seputar tahiyat. Kita hanya akan bahas pada satu soal saja. Apakah saat tahiyat jemari tangan kita khususnya yang telunjuk, apakah diangkat atau ditutup? Digerak-gerakan bagaimana digerakannya? Kapan digerakkan, kapan ditutup? Itu insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Saya izin menyampaikan pengumuman. Yang pertama, insya Allah dalam beberapa pekan ke depan kami sedang klasifikasikan kelas solusi Al-Quran yang telah didaftarkan melalui web quantumachyar.com. Telah terkumpul kurang lebih 1000 orang dengan beberapa aktivitas yang berbeda-beda. Itu kami akan tempatkan dulu di kelasnya. Setelah itu akan diberikan feedbacknya, dihubungi kembali untuk bisa menyelaraskan dengan kelasnya. Baik, jadi dari situ nanti silahkan ditunggu. Kita nanti akan adakan ta'lim dengan 4 profesi. 1 adalah dokter, yang kedua bidang pengusaha atau wirausaha, ketiga bidang pengajaran, dan keempat kelas ibu rumah tangga. Nanti akan dikabari. Yang kedua, teman-teman, berita baik, dalam setiap sesi malam Jumat kami tersambung dari Bekasi pembahasan kitab Muslim atau buku Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Anda yang sedang dalam program menghafal Quran, silakan terhubung dengan program dimaksud, dapatkan bukunya ya, alhamdulillah, dapatkan bukunya, ikuti nanti tayangannya, dan di situ nanti insya Allah kami akan buka kelas untuk murajaah, tapi mungkin tidak di setiap tempat. Nanti akan dirilai di beberapa tempat kami kunjungi. Kalau yang bisa ke Bekasi, kami sampaikan nanti waktu khusus. Kalau ada ingin yang mengecek hafalan, saya sendiri nanti langsung akan bisa memberikan bimbingannya. Nanti kami berikan waktunya ya. Kemudian yang ketiga, insya Allah bulan April depan tanggal 19 sampai 22 akan ada Islamic Book Fair di Senayan. Insya Allah dari kami akan ada 1 stand dari kami. Ya, insya Allah nanti disampaikan standnya nomor berapa, sedang diproses. Di situ nanti buku-buku yang pernah kami tuliskan akan disampaikan di situ. Ada yang diberikan secara gratis, tapi juga mungkin ada yang diinfakkan. Tapi yang paling menarik nanti akan ada pembahasan bagi kita untuk membahas buku dimaksud. Salah satu momennya ada di 20 April, yaitu nanti insya Allah juga tayang di salah satu stasiun TV untuk bisa membahas yang kita bahas di Islamic Book Fair. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, teman-teman sekalian,
kita ada program khusus yang biasanya tiap tahun kita adakan, yang umrah kita berangkat, tapi tahun ini umrahnya kita akan ada plus, yaitu umrah para penghafal Quran. Ya, yang diisi dengan jejak Nabi di sana, dan akan kita bahas. Umrah ini hanya diselenggarakan sekali di tahun ini, waktunya 24 Desember sampai dengan 1 Januari. Pada waktu itu dibuka pendaftaran sekarang hanya sampai bulan Juni saja. Nanti bulan Juli sampai dengan awal Desember akan dibimbing menghafal Quran sampai 30 juz. Berapapun Quran yang didapatkan, jadi umrahnya nanti plus menghafal Quran di sini, 6 bulan dibimbing, sampai di sana akan disetorkan di Mekah dan di Madinah. Ya, mohon maaf nanti akan agak terbatas yang kita kemudian terima, tapi nanti yang setiap yang daftar, bulan Juni pendaftaran ditutup, bulan Juli akan dibimbing menghafal Quran langsung oleh kami dan tim, supaya bisa menghafal sesuai dengan targetnya. Ada yang 30 juz atau juga target-target lainnya nanti disetorkan saat ada di Mekah dan di Masjid Nabi, yaitu di Masjid An-Nabawi. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang didapatkan. Dan kalau ada yang ingin bergabung, silahkan zuhur nanti jam 1 kami ada di Masjid Raya Bintaro, membahas tentang akhlak pemimpin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afu minkum. Maaf, sebelum saya tutup dengan salam, terakhir sekali, ada buku kami baru dicetak, namanya Pengantin As-Sunnah, tapi ini kami hanya berikan sebagai hadiah, bukan untuk diperjualbelikan, karena sudah ada yang beli di situ. Insya Allah nanti dibagikan saat sesi Al-Quran Sunnah Solution hari Kamis di Bekasi, 1.500 eksemplar insya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.